Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai beriman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari hancurnya seluruh alam semesta dan dibangkitkannya semua makhluk Allah yang sudah mati. Pada hari kiamat, tidak ada satu orang pun yang dapat selamat atau dapat melarikan diri dari hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir, tetapi kita wajib percaya bahwa hari akhir itu akan datang. Dan pada hari itu tidak ada satu makhluk Allah pun yang dapat selamat ataupun lari dari hari akhir. Karena hari akhir itu benar-benar akan terjadi. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai kepastian datangnya hari kiamat. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Selain itu juga ada dalam Quran Surat Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, dan masih banyak lagi yang menerangkan mengenai hari kiamat. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8 diterangkan atau digambarkan bagaimana kejadian pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ayat keduanya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya artinya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Arti dari ayat selanjutnya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu terjadi padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah di sini maksudnya ialah seberat biji. Sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan, semua akan mendapatkan balasannya. Coba kamu bayangkan kejadian yang dijelaskan pada ayat tersebut. Mengerikan bukan? Oleh karena itu, kita harus mengimani adanya hari kiamat dan beribadah serta beramal baik karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, akan Allah balas dengan pahala. Begitupun sebaliknya. Nama-nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Terdapat beberapa nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari kebangkitan sesudah mati. Yaumul Akhir, yaitu hari akhir atau hari kemudian. Yaumul Hisab, hari perhitungan segala amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Yaumul Hasrah, yaitu hari penuh penyesalan, sebab semua yang sudah terlambat untuk beramal soleh. Nanti akan banyak orang-orang yang menyesal karena selama di dunia tidak melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Semua yang telah meninggal, semua yang telah dimatikan oleh Allah akan dibangkitkan kembali. Yaumuddin, yaitu hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi selama hidup. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, baik pembalasan amal baik ataupun pembalasan amal buruk. Yaumul Haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah dalam Al-Quran. Semua yang Allah katakan dalam Al-Quran, semua yang Allah firmankan akan dibuktikan.
Yang terakhir, yaumul waqi'ah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Anak-anak, sekarang ini bisa anak-anak saksikan. Ini merupakan ilustrasi ataupun gambaran ketika hari kiamat terjadi. Ini hanya merupakan gambaran saja. Ketika hari kiamat terjadi, tidak ada yang betul-betul bisa memastikan ataupun membayangkan bagaimana hancurnya alam semesta ini. Hanya gambaran saja kita sudah bisa melihat bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Apalagi nanti ketika aslinya mungkin lebih dahsyat dari apa yang kita lihat. Maka tugas kita adalah beriman kepada hari akhir. Jika kita percaya hari akhir ada, maka sejak dari sekarang mari kita memperbaiki amalan atau perbuatan. Lakukanlah hal-hal yang Allah sukai agar kita disayang Allah. Dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak Allah sukai, karena setiap yang kita lakukan, maupun kebaikan ataupun kejelekan, sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.